Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah hidupnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Baiklah anak-anakku sekalian, semoga kita senantiasa dalam lindungan, rahmat, keberkahan, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kita niat belajar lillahi ta'ala, buka mata, buka hati, buka pikiran, fokus ya. Insya Allah mudahkan kita dalam belajar. Kita lanjutkan pembahasan soal latihan ulangan himpunan. Nah, Mister mulai dari nomor 31. Banyak himpunan bagian tak sejati dari himpunan bukan himpunan kosong adalah Nah, sebelumnya untuk soal ini ya, di kelas sebelumnya ada kesalahan ya, bukan kesalahan, ada yang kurang ya dari pembahasan tentang himpunan bagian tak sejati. Nah, jadi di video kali ini Mister mau klarifikasi ya tentang himpunan bagian tak sejati. Jadi yang dimaksud dengan himpunan bagian tak sejati yaitu himpunan bagian yang berupa himpunan kosong dan himpunan itu sendiri ya. Berarti himpunan bagian tak sejati, himpunan kosong, dan himpunan sendiri itu masing-masing ada satu ya. Berarti totalnya dalam suatu himpunan yang himpunan itu bukan merupakan himpunan kosong, maka memiliki himpunan bagian tak sejati sebanyak 2 himpunan. Contoh misalkan himpunan A 1, 2, 3. Nah, maka himpunan bagian dari himpunan A, kalau kita sebutkan satu persatu himpunan bagiannya, maka himpunan kosong ya, himpunan kosong, kemudian himpunan yang satu anggota yaitu 1, 2, 3, kemudian himpunan yang 2 anggota itu 1, 2, 1, 3, 2, 3, dan himpunan yang 3 anggota berarti himpunan itu sendiri, di mana himpunan kosong dan himpunan itu sendiri adalah himpunan bagian tak sejati. Kemudian selain kedua himpunan ini adalah himpunan bagian sejati ya. Kalau sebelumnya hanya himpunan bagian himpunan itu sendiri ya, namun sebenarnya adalah ada himpunan kosong yang merupakan himpunan, juga merupakan himpunan bagian tak sejati. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan himpunan bagian tak sejati. Berarti jawabannya adalah
dalam suatu himpunan yang bukan merupakan himpunan kosong, himpunan bagian tak sejati itu ada 2 himpunan. Berarti jawabannya adalah B. Banyaknya himpunan bagian sejati dari himpunan yang beranggotakan n elemen adalah ya. Berarti di sini kita diminta untuk menentukan bentuk umum dari banyaknya himpunan bagian yang sejati. Nah, misalkan suatu himpunan ya, misalkan ya, N-nya adalah anggotanya ada 3 anggota. Kalau 3 anggota berarti formula segitiga Pascalnya adalah 1331 ya. Kalau kita urutkan dari mulai atas, yang kosong anggota itu 1 anggota formulanya 11, 2 anggota 121 dan 3 anggota 1331. Mulai dari sebelah kiri himpunan kosong ada 1 anggota ada 3, 2 anggota ada 3 anggota ada 1. Di mana pada pembahasan sebelumnya berarti himpunan bagian tak sejati itu adalah himpunan kosong dan himpunan itu sendiri ya. Nah, ini himpunan bagian tak sejati, berarti ada 2. Berarti sisanya adalah himpunan bagian sejati. Ada 6 ya. Karena dari formula 1331 kalau kita jumlahkan jumlahnya 8. Ya, untuk menentukan banyaknya seluruh himpunan bagian. Kita bisa jumlahkan formula dari segitiga Pascal yang 3 anggota, 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1. Atau bisa menggunakan formula 2 pangkat N ya, dengan rumus 2 pangkat N. N-nya itu adalah jumlah anggota himpunan, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Itu kalau seluruh jumlah himpunan bagian. Kalau kita kurangi dengan himpunan bagian tak sejati ya, berarti 8 dikurang 2 sama dengan 6 ya. Jadi 6 di sini ya, himpunan bagian sejati 6 bisa diperoleh dari 8 kurang 2. Di mana 8 ini adalah total seluruh himpunan bagian. Kalau dirumuskan dari 2 pangkat N ya. Berarti tinggal dikurang 2. 2 pangkat N dikurang 2. Berarti jawabannya adalah A ya. 2 pangkat N dikurang 2. Berikutnya 33 untuk A himpunan bilangan asli dan B himpunan bilangan bulat, maka A iris B adalah, kita list anggota A himpunan bilangan asli itu adalah mulainya dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Di mana bilangan asli sebenarnya adalah bagian dari bilangan bulat positif ya, bagian dari bilangan bulat positif. Untuk lebih jelasnya kita list bilangan bulatnya. Bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Nah, berarti di dalam bilangan bulat terdapat seluruh anggota bilangan asli. Nah, ini bilangan asli ya. Nah, artinya seluruh anggota bilangan asli terdapat di bilangan bulat. Berarti kalau hubungan 2 himpunan, kalau irisan 2 himpunan antara bilangan asli dan bilangan bulat yang terdapat di himpunan A yang terdapat di B dan himpunan B yang terdapat di A.
Nah, ternyata seluruh himpunan A terdapat di B. Maka A iris B adalah, ini anggotanya 1, 2, 3, di mana 1, 2, 3 dan seterusnya adalah A, ya, di mana A adalah bilangan asli. Nah, itu jawabannya. Berarti jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 34. Untuk A sama dengan HARDI dan B sama dengan HANDI, maka A kurang B adalah titik-titik. Operasional A kurang B selisih, kita pernah sudah bahas ya, bahwa A kurang B itu artinya hanya anggota himpunan yang hanya terdapat di himpunan A, atau anggota A yang tidak terdapat di B. Berarti kalau kebalikannya tinggal dibalik ya. Kalau B kurang A berarti hanya terdapat di B, atau anggota B yang tidak terdapat di A. Berarti kita A kurang B adalah R ya. Nah, kalau kita cocokkan berarti yang ada di A ada di B itu adalah H, kemudian A ya, yang ada di A ada di B A, kemudian dan D dan I ya. Itu kalau irisan ya. Berarti yang hanya terdapat di A adalah R. Ya, berarti A kurang B sama dengan himpunan R. Himpunan yang anggotanya R. Berarti jawabannya adalah A. Berikutnya 35. Untuk A sama dengan HSIM, B sama dengan HANUM. Maka A gabungan B dikurang A iris B adalah titik-titik. Kita bisa list satu-satu A gabung B dan A iris B, di mana A gabung B berarti anggota A dan anggota B digabung. Berarti A gabung B adalah H A S I M N U ya. Kedua anggota himpunan ini digabung jadi satu ya. Yang sama ya kita tulis hanya satu kali. H, ini H kita tulis satu kali ya. Yang A satu kali ya. Tinggal kita di sini kan Hasim ya, tinggal kita tambahkan kurangnya. Ya, kurangnya itu adalah N dan U. Kemudian kalau A iris B berarti HAM ya, H iris B, anggota A juga ada di B dan anggota B juga ada di A. HA dan M ya. Berarti kita tinggal cocokkan ini dikurang ya, artinya hanya terdapat di A gabung B. Hanya terdapat di A gabung B. Ini berarti irisannya ya. Hanya terdapat A gabung B. Berarti bukan HAM ya. Mohon maaf, istirahat dulu.
Jawabannya bukan HAM tetapi adalah S. Nah, ini salah ya, harusnya bukan HAM. Berarti selain HAM itu berarti SINU. Nah, harusnya SINU. Karena ini A gabung B dikurang A iris B. Dimana kalau kita cocokkan, kalau irisan berarti yang ada di A gabung B yang ada di A iris B. Berarti H, A, dan M. Berarti yang hanya ada di A gabung B SINU ya. SINU. Berarti jawabannya ini ya, yang D ya, ISNU ya. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan 36. Dari 12 pelanggan rumah makan, 7 orang diantaranya suka makan soto dan 10 orang suka makan bakso. Banyak orang yang suka makan soto maupun bakso. Ya, berarti kita cari, artinya kita cari pelanggan, berapa jumlah pelanggan yang suka makan keduanya, yaitu suka makan soto dan juga suka makan bakso. Nah, kita misalkan A adalah himpunan pelanggan yang suka makan soto. B adalah himpunan pelanggan yang suka makan bakso. Berarti di mana banyaknya pelanggan yang suka makan bakso berarti NA sama dengan 7 dan banyaknya pelanggan yang suka makan bakso adalah 10. Nah, di soal ini tidak disebutkan jumlah pelanggan yang tidak suka makan keduanya ya. Nah, berarti 12 pelanggan ini adalah total dari pelanggan yang suka makan soto dan suka makan bakso. Berarti ada 12. A gabung B sama dengan 12. Yang ditanya adalah yang suka makan keduanya, yaitu suka makan soto maupun suka makan bakso. Nah, ini sudah pernah kita bahas, berarti kita gunakan formula NA gabung B sama dengan NA plus NB dikurangi NA iris B. Kita masukkan angkanya, berarti NA gabung B ini 12, NA-nya 7, NB-nya 10. Nah, ini yang dicari NA iris B. Dari 7 tambah 10 17 dikurangi NA iris B. Berarti kita bisa dapatkan NA iris B sama dengan 17 dikurang 12. Berarti NA iris B sama dengan 5. Nah, berarti jawabannya adalah 5. Demikian kelanjutan pembahasan soal latihan ulangan ya. Silakan dipelajari lagi pembahasan soal-soal sebelumnya ya, sebelum kita ulangan materi tentang himpunan. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya.
Mister berpesan ya, Ustadz pesan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jagalah amanah dan tanggung jawab yang ada di pundak kita. Berbaktilah kepada kedua orang tua dan istiqomah ya. Dan istiqomahlah, jangan malas. Jangan malas ya. Berlindunglah, mohonlah kepada Allah supaya kita dijauhkan dari rasa malas. Barakallahu fikum ya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita dan kita diberikan kepahaman terhadap ilmu kita, ilmu-ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.